Pelakunya itu adalah misalkan baik pimpinan kampus ataupun ormawa misalkan. Itu juga bisa mempengaruhi Penindakan ya, Pak? sanksi yang bisa jadi lebih berat gitu. Orang yang itu care terhadap dirinya ya, peduli terhadap dirinya, padahal itu modus gitu kan. Nah, jadi kita membuka laporan pengaduan online. Manusia itu selain makhluk sosial tapi juga makhluk seksual. Apa sih dampaknya misalkan terhadap kesehatan ketika melakukan hubungan seksual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ketemu lagi, halo Sobat Jawara, di episode di Humasin Podcast. Di mana di Humasin Podcast ini adalah podcast resmi yang membahas terkait info-info yang penting di seputaran kampus Untirta. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sebagai host Santana Aresan Hakim, Duta Untirta Anti Kekerasan Seksual 2024 akan membimbing acara pada hari ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tuh narasumber kita adalah orang yang sangat relevan dan sangat capable sekali dengan tema podcast pada hari ini. Jadi tema podcast pada hari ini yaitu adalah privasi yang terhianati, kekerasan seksual digital dalam hubungan romantis, teman-teman. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber yang memang sudah kita tunggu-tunggu, teman-teman. Halo Pak Uut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Nah, jadi Pak izin memperkenalkan diri dulu Pak. Ya baik, saya Muhammad Lutfi sebagai Ketua Satgas PPKS Untirta. Tentu sangat mengapresiasi ya Duta Anti Kekerasan Seksual dan bekerja sama dengan Humasin apa namanya tadi? Dihumasin. Ini tentu sangat bermanfaat ya terkait dengan informasi-informasi seputar kampus kan itu. Jadi Satgas PPKS sangat menyambut baik podcast apalagi ini temanya tentang kekerasan seksual, saya kira itu. Oke Pak. Oke. Jadi mungkin teman-teman, jadi memang tema pada hari ini memang tema yang sangat sering kali terjadi ya Pak di pihak kampus, dan memang kita perlu aware dan perlu awareness Pak tentang lingkungan sekitar bahwa hal ini mungkin tidak terlalu disorot tapi memang sering sekali terjadi di hubungan remaja atau muda-mudi atau di kalangan mahasiswa. Oke Pak, mungkin kita bedah dulu nih Pak dari judul dulu. Jadi privasi yang terhianati atau kekerasan seksual digital dalam hubungan romantis. Nah, mungkin menurut Bapak seberapa penting sih rela atau privasi yang harus tetap dijaga dalam hubungan romantis? Seperti itu. Ini temanya luar biasa ini. Ya terkait dengan bagaimana menjaga privasi, termasuk juga ketika menjaga privasi tapi tadi ada hubungan relasi. Ya, jadi saya kira ini dua hal yang perlu untuk dibahas ya, sehingga akhirnya nanti mungkin bisa berdampak terhadap terjadinya kekerasan seksual kalau itu. Nah, pertama ya bisa tentang batasan relasi misalkan dalam hal ini adalah bahwa tidak bisa dipungkiri yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang dimana pasti berinteraksi kan itu ya, baik itu mahasiswa dengan mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tendik, termasuk juga mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat umum misalkan seperti itu. Nah dalam interaksi ini ya, interaksi sosial tadi misalkan tentu ada hal-hal yang itu berkaitan dengan batasan-batasan seperti apa yang tentu kembali kepada menjaga privasi kan itu ya. Nah privasi dalam konteks seksualitas tidak bisa juga dipungkiri bahwa manusia itu selain makhluk sosial tapi juga makhluk seksual. Betul. Kan itu ya. Iya, jadi ada ketertarikan seseorang dengan orang lain kan seperti itu, sehingga secara berkelanjutan bisa saja misalkan tadi membangun sebuah relasi yang intim kan itu ya, relasi yang intim karena ketertarikan tadi. Disitulah saling saling memadu kasih ya kan, saling perhatian kan itu kan, saling care itu ya. Betul, nah apalagi di remaja ya, antar mahasiswa, saya kira suatu hal yang
banyak ditemuin kan itu kan terkait dengan tadi relasi hubungan ya, hubungan yang intim ya, yang lebih daripada sekedar teman biasa kan seperti itu kan ya. Tetapi tentu ada batasan-batasan dalam hal ini adalah bagaimana membangun relasi tadi yang itu hal yang positif kan itu kan. Hal yang positif dalam hal ini adalah saling memberikan support, saling memberikan misalkan apa ya motivasi atau memberikan saran dan masukan ketika ada temannya yang itu punya masalah atau problem kan gitu kan. Betul. Yang orientasinya lebih kepada menunjang misalkan akademik kan itu ya. Nah, tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa relasi ini yang itu menyangkut tentang privasi yang seharusnya itu dijaga gitu ya, dijaga baik itu oleh pihak perempuannya ataupun juga pihak laki-laki kan, yang kembali kepada bahwa setiap manusia itu kan memiliki harkat dan martabat, setiap manusia itu memiliki harga diri yang itu tentu privasi-privasi itu menyangkut tentang dirinya, mana yang itu boleh diketahui oleh orang lain misalkan, termasuk juga tadi temannya, teman dekat dalam hal ini misalkan, mana yang itu betul-betul harus dijaga privasi itu, kan itu saya kira perlu mengetahui privasi yang seperti apa yang harus dijaga ya, terutama terkait dengan masalah seksualitas kan itu kan. Nah, karena Satgas PPK Suntirta ini laporan-laporan kasus ke kami ini jadi lebih banyak itu memang yang terjadi relasi relasi hubungan intim atau hubungan pacaran tadi ya gitu kan, yang awalnya memang mereka contoh misalkan ketika melakukan perilaku seksual kan itu ya, itu ada juga atas dasar persetujuan kan itu ya, atas persetujuan baik itu misalkan melalui video call yang bernuansa seksual gitu kan, ataupun juga foto-foto yang itu bernuansa seksual kan itu ada juga atas persetujuan bersama gitu kan. Nah, di mana letak kekerasan seksualnya ketika misalkan mereka ada masalah, ya kan, ada masalah dalam membangun relasi tadi itu, baik masih di dalam hubungan tanda petik ya, misalkan hubungan pacaran mereka ataupun yang putusan. Nah, karena merasa dikecewakan salah satu pihak, sehingga di situ timbul terjadinya kekerasan seksual dalam bentuk apa? Ini lebih kepada misalkan revenge porn misalkan. Revenge porn ini berarti kan balas dendam ya. Jadi merasa dikecewakan, akhirnya foto atau video yang itu disimpan ya, sehingga akhirnya ada ancaman, bahkan ada yang misalkan itu ditransmisikan, disebarluaskan melalui media sosial, sehingga disitulah letak daripada bentuk kekerasan seksualnya seperti itu kan itu. Nah itu yang terjadi ya, kasus-kasus yang sebetulnya memang lebih banyak sih cenderungnya melalui media sosial, kasus-kasus kekerasan seksual itu. Gitu. Oke Pak. Oh berarti celahnya tuh ada ya Pak kalau di hubungan relasi ini. Jadi memang mungkin ada unsur pemaksaan atau unsur bujuk dari pasangan ya Pak ya. Apalagi memang udah konotasinya adalah perasaan pasti Pak ya, pasti dibujuk raya segala macam. Betul. Oke Pak. Mungkin lebih nanya lagi tentang gimana sih Pak kalau misalkan kita sebagai muda-mudi itu untuk membangun diri kita lebih cinta dan sama diri sendiri untuk menjaga diri kita gitu Pak. Jadi takarannya tuh harus seperti apa dan bagaimana cara kita untuk menekankan ke orang-orang bahwa kita punya batasan dan kita punya prinsip seperti itu Pak. Ya, saya kira ini memang dalam konteks dunia remaja ya kan, yang notabene adalah sedang mencari sebuah jati diri kan itu kan, mencari jati diri termasuk juga dalam menemukan suatu hal yang penasaran ya kan, suatu hal yang ingin diketahui kan itu ya. Dorongan-dorongan itu kadang memicu kan itu kan hal-hal yang orang mungkin ada yang ke hal yang positif atau juga ke hal yang tadi yang negatif kan itu ya. Nah, kembali lagi saya kira fondasinya adalah pengenalan tentang diri itu ya berlandaskan daripada sejauh mana keimanan
dan ketakwaan mahasiswa ya, terutama dalam hal bagaimana batasan-batasan mana yang itu dilarang, mana yang itu diperbolehkan dalam konteks misalkan agama. Kan berarti kan spiritual, ini tagline Jawara ini religiusitasnya, berarti kan saya kira ini sangat ada relevan ya dalam membangun karakter mahasiswa yang itu religius kan gitu kan. Nah selain itu saya kira perlu juga memang dalam konteks dunia pendidikan itu adalah sex education, misalnya pendidikan tentang seks ya. Ini suatu bukan hal yang dibuat soal yang tabu misalkan ya, tapi ini perlu disampaikan dalam arti misalkan untuk menjaga diri dari perspektif kesehatan, KESPRO misalkan, kesehatan reproduksi. Apa sih dampaknya misalkan terhadap kesehatan ketika melakukan hubungan ya tadi hubungan seksual yang itu di luar daripada yang sah, misalkan bahkan ancaman segala macam kan itu kan. Saya kira ini juga penting kan itu untuk bagaimana menjaga diri dari aspek kesehatan dirinya, jangan sampai menimbulkan misalkan penyakit dan gangguan psikis yang lain yang itu bisa merugikan dirinya sendiri ketika terjadi misalkan itu hubungan seksual kan seperti itu. Nah, jadi pendekatan-pendekatan pendidikan tadi terkait dengan bagaimana materi-materi tentang sex education, saya kira juga penting menurut saya gitu kan, karena dunia digital saat ini luar biasa kan pengaruhnya ya, dampaknya marak sekali gitu kan, konten-konten yang bernuansa seksual tadi ya kan. Nah ini kan harus dibatasi dengan sejauh mana pengetahuan diri tentang tadi pendidikan tentang kesehatan reproduksi kan itu, termasuk juga bagaimana membangun relasi yang baik ya kan dengan sesama teman, termasuk saya kira interaksi sosial itu pun juga penting ya, maksudnya untuk kalaupun misalkan ada mahasiswa atau mahasiswa yang dia introvert ya kan, menutup diri ya kan, ini juga perlu untuk bagaimana mahasiswa aware terkait dengan lingkungan sekitar. Jadi ketika misalkan ada masalah, ada problem atau mungkin ada hal yang itu membuat diri itu adalah rapuh karena kurang kasih sayang ya dari orang-orang terdekat. Ini kan juga bisa memicu dia menjadi korban gitu loh. Betul. Ya, jadi ketika ada orang yang grooming misalkan itu, ketika ada orang yang itu care terhadap dirinya ya, peduli terhadap dirinya, padahal itu modus gitu kan. Ya, kan ada juga tuh ya. Akhirnya apa? Karena kurang kasih sayang dari lingkungan sekitar, orang-orang terdekat, sehingga ada orang yang itu pura-pura peduli atau care terhadap dirinya, sehingga disitulah bujuk rayu dan bahkan ancaman itu bisa membuat korban ini tidak berdaya gitu loh. Kan gitu saya kira. Jadi kalau misalkan dia nggak berdaya ya Pak, karena dibujuk rayu, karena perasaan mereka, ancaman. Nah, gimana caranya ya Pak? Kalau misalkan kita tuh melihat bahwa diri kita sebagai korban, dan gimana cara diri kita ini untuk keluar dari situasi yang terus-menerus seperti itu Pak? Iya, saya kira support system ya, support system yang itu harus diciptakan, ya diwujudkan. Baik itu support system misalkan di lingkungan keluarga, ya komunikasi yang baik, yang sehat antara anak misalkan. Tadi ya mahasiswa dengan orang tuanya, sehingga ketika ada masalah, ada problem atau ada hal-hal misalkan perilaku anaknya misalkan tuh di rumah yang tidak biasa, jadi orang tua itu peka gitu kan, wah ini anak saya ada masalah apa nih, entah di kampus atau di mana kan gitu kan. Nah kalau ruang komunikasi ini sehat di dalam lingkungan keluarga itu sangat membantu sebagai deteksi dini ketika anak ini punya problem, dan itu nanti berarti kan ada solusi yang dilakukan. Nah selain itu juga berarti kan support system di lingkungan misalkan di kos-kosannya ya kan, di kontrakannya ya kan, sebagai teman sahabat curhat yang baik ya. Saya kira juga menciptakan lingkungan kos-kosan ya, kontrakan yang ramah dan aman itu mendukung daripada terbentuknya tadi lingkungan yang memberikan support kepada orang yang rentan menjadi korban kekerasan kan seperti itu ya. Iya, betul. Nah, termasuk berarti di mana? Di kampus kan gitu ya. Nah di kampus ini alhamdulillah Pak Rektor dan pimpinan kampus ini sangat mendukung
terkait dengan mewujudkan kampus yang aman dan ramah dari kekerasan, ya termasuk kekerasan seksual. Nah, dibuktikan dengan support sistem terhadap Satgas PPKS dan bahkan sekarang kan ada UPBK nih. Nah, saya kira kan, nah ini juga UPBK punya peranan penting deteksi dini kan. Artinya mahasiswa-mahasiswa yang punya masalah, termasuk tadi misalkan terkait dengan relasi hubungan dengan temannya, nah ini kan bisa terpecahkan di dalam konsultasi konselingnya, sehingga ada penguatan mental kepada si mahasiswa ini dan akhirnya tadi kekerasan seksual itu mungkin tidak terjadi. Oke Pak. Jadi kalau misalkan kita bedah tadi ya Pak, jadi adanya paksaan, adanya awalnya ada terbujuk rayu segala macam dan memang didasarinya oleh adalah hal yang mudah untuk diakses seperti digitalisasi dan segala macam. Oke Pak, kalau misalkan ada laporan nih Pak ke Satgas misalkan. Nah, upaya awal nih Pak dari Satgas untuk mengatasi kasus tersebut yang pertama dan pencegahan dan bagaimana tindak kepada korbannya Pak. Ya, baik. Terkait dengan penanganan saat ini ya yang itu melaporkan ke Satgas, memang kami di Satgas kan memberikan kemudahan ya kepada siapapun ya, tidak hanya itu Civitas Undita, bisa juga masyarakat umum yang bisa mengakses ya laporan karena memang bisa juga terjadi misalkan korbannya itu adalah masyarakat umum, misalkan pelakunya Civitas Undita atau sebaliknya ya kan. Korbannya itu adalah Civitas Undita, pelakunya masyarakat umum kan itu ya. Nah, jadi kita membuka laporan pengaduan online. Pengaduan ini lebih kepada memudahkan mungkin pada saat itu korban misalkan belum berani melaporkan langsung ke Satgas, ke Satgas ya. Ya Pak, nah, jadi kita di situ ada layanan hotline ya kan yang bisa sharing untuk menguatkan korban kan itu untuk akhirnya melaporkan tindak lanjutnya ke Satgas karena kan ada beberapa yang dipenuhi oleh korban kayak contoh misalkan formulir pengaduan kan lebih detail lagi kan dan setelah itu kita gali di tim Satgas ya bedah kasus baru kami bentuk tim penanganan kasus kan itu ya. Terus setelah itu kita inventarisir apakah ini misalkan masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual atau bentuk kekerasan lainnya kan gitu ya. Nah setelah itu ya advokasi ke penanganan, panggillah itu saksi, panggil telapor ya kan, termasuk mengumpulkan alat bukti. Bukti digital Pak? Termasuk juga ya bukti digital bisa itu misalkan bisa mungkin itu melalui SW ya kan yang di sini atau misalkan media sosial yang lain atau melalui chat melalui WA misalkan yang itu bisa menunjukkan bahwa di situ ada ancaman, di situ ada bujuk rayu, misalkan di situ ada bukti-bukti baik foto ataupun video. Saya kira itu memudahkan dalam mengungkap kasus kekerasan. Nah, makanya ya kami berharap juga ketika memang ada kasus yang mengarah kepada bentuk kekerasan seksual tadi, saya kira ini perlu disimpan nih ya sebagai korban gitu ya bukti-bukti itu. Karena kalau misalkan dihapus ya, nah agak kesulitan juga kita kan untuk bukti penting. Ya, itu bukti penting kan itu kan. Nah, contoh seperti itu. Jadi setelah itu ya tentu kami merapatkan tadi kesimpulannya seperti apa. Termasuk memberikan rekomendasi kepada rektor sekiranya sanksi apa ringan, sedang atau berat itu kan yang dijatuhkan kepada si pelaku kan seperti itu. Nah selain itu juga kami memberikan layanan juga kepada korban kan, layanan psikologis dari psikolog ya kan. Kalau misalkan ada luka fisik ya kita juga memberikan layanan medis ya kan, layanan spiritual ya. Agama kan itu kan, apa yang dibutuhkan oleh korban ya tentu kami akan memberikan layanan itu dan itu gratis ya, artinya ditanggung oleh pihak kampus kan melalui Satgas kan seperti itu. Sampai psikolog pun Pak? Iya betul. Wah keren sekali Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat adalah yang terpenting dari semuanya adalah upaya pencegahannya ya Pak ya, yaitu perlindungan dari diri sendiri dulu gitu. Nah Pak mungkin mau nanya kayak tips menjaga privasi digital dalam relasi ini Pak, tipsnya tuh seperti apa Pak? Ya privasi untuk melindungi diri terutama dalam digital berarti kan tadi pertama adalah konten-konten apa, komentar-komentar apa
yang itu apa ya, yang bisa menimbulkan privasi diri itu diketahui orang gitu. Jadi maksudnya kayak, maaf contoh misalnya begini, ada beberapa kasus yang di media sosial itu IG yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Oh iya betul Ya Pak. kan? Last friend. Nah ini kan, nah di situ kadang maaf misalkan mau perempuan ataupun laki-laki ya karena itu merasa itu adalah privasinya terjaga di situ, ya kan, sehingga yang berpakaian yang itu terlalu terbuka misalkan atau bahasa tubuhnya yang itu saya kira mungkin tidak pantas untuk disimpan di dalam media sosial tadi, sekalipun dianggapnya itu adalah sangat privasi, tapi terkadang maaf tadi tahu dari mana kok misalkan si pelaku foto ini, ya ternyata ya itu pada satu hubungan relasi itu seolah-olah bahwa si pacar ini, si laki-laki itu adalah sebagai pelindung dan pasti menjaga kerahasiaan privasi daripada si perempuan itu pacarnya. Tapi kan tadi kita tidak tahu hubungan kedepannya mereka seperti apa. Iya, apakah cuma pacaran? Ya, artinya bahwa mereka akan langgeng selamanya, harmonis, atau ternyata ada masalah. Jadi menurut saya ya sudah stop. Bisa tentang privasi yang betul-betul itu adalah hanya diketahui oleh dirinya saja, ya nggak usahlah itu diumbar atau disimpan di media digital, karena mungkin bisa jadi kan ada hal-hal yang yang namanya teknologi kan. Ya ada kekurangannya juga, entah misalkan maaf ya handphonenya rusak, misalkan diperbaiki di tempat servis, tau-taunya. Seringkali tau-taunya kan ada orang yang tidak bertanggung jawab, ternyata dia dapatlah itu misalkan pelaku itu foto-foto atau video kan gitu loh. Nah gitu misalnya. Oh biasanya nih Pak, kalau misalkan Bapak udah menangani kasus, berarti kan udah ada dapat nih Pak dua kedua pihak bahwa mereka mungkin dulu berpacaran, pihak prianya melakukan revenge porn misalkan, kasusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan pelaku tersebut udah melakukan hal tersebut, itu bisa sanksi apa Pak? Yang paling parah dari kampus atau memang semaksimalnya tuh apa Pak? Ya, terkait dengan misalkan tadi revenge porn ya, apalagi diketahui oleh publik ya, ini kan tentu yang menjadi bahan pertimbangan kami dalam memberikan rekomendasi sanksi itu adalah lebih perspektif terhadap korban. Ya, artinya sejauh mana traumatik korban terhadap kekerasan seksual tadi, misalkan ketika foto atau video itu di-share misalkan. Nah ini kan yang bisa menilai itu adalah hasil asesmen psikolog. Jadi kami itu berdasarkan hasil asesmen psikolog, ini traumatik korban ini apakah misalkan tadi ringan atau sedang atau misalkan berat, ya kan? Ini jadi bahan pertimbangan Satgas kan itu untuk memberikan rekomendasi sanksi. Termasuk juga terkait dengan sanksi itu diantaranya adalah ada nggak dampak yang lain, ya bisa aja mungkin kekerasan seksual dampaknya psikis, tapi juga bisa ada berdampak secara medis, ya fisiknya juga, ya kan? Korbannya kalau misalkan lebih dari satu itu juga bisa mempengaruhi daripada sanksi yang akan kami rekomendasikan. Oh ternyata korban tidak hanya satu. Ternyata lebih kan itu kan, banyak termasuk juga misalkan dari sisi pelaku, pelakunya ini adalah pimpinan misalkan, pelakunya itu adalah misalkan baik pimpinan kampus ataupun ormawa misalkan, atau ternyata pelakunya anggota Satgas, itu juga bisa mempengaruhi penindakan sanksi yang bisa jadi lebih berat gitu. Wah iya sih Pak. Gitu. Jadi melihat dari sisi korban tadi ya, dampak yang dialaminya, termasuk tadi berapa jumlah korbannya, termasuk juga siapa pelakunya, itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi sanksi mungkin lebih berat tadi. Oh tapi berarti maraknya yang sering terjadi di laporan ke Satgas adalah digitalisasi revenge porn itu ya Pak? Dari 26 bentuk kekerasan seksual yang, nah sekarang saya perlu sampaikan juga nih, mumpung di podcast ya. Betul Pak, sekalian kita kasih tahu Pak. Jadi kepada Sivitas Untirta ini Permendik, sebelumnya kan Permendikbud 30 ya 30. Tahun 2021 itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi khusus kekerasan seksual. Betul. Nah sekarang itu sudah diubah. Ya, jadi sekarang itu Permendikbud nomor 55 tahun 2024 yang di dalam Permendikbud itu tidak hanya
mengatur tentang kekerasan seksual. Betul. Ya, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada juga tadi ya kekerasan seksual termasuk perundungan, ada diskriminasi dan intoleransi termasuk kebijakan yang itu bisa menimbulkan kekerasan. Nah, itu bentuk kekerasan yang diatur oleh Permendikbud yang baru. Jadi Satgas PPKS Untirta ya setelah dikeluarkannya Permendikbud itu, jadi kami menerima laporan tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga bentuk kekerasan yang lainnya. Secara umum ya, Ya, Pak? betul. Sangat luas sekali Pak. Oh iya, Berarti cakupannya banyak- luas sekarang. Berarti banyak banget nih Pak kebijakan-kebijakan yang baru dan bakal ada sosialisasi Nah, selanjutnya. betul. Insya Allah dalam jangka waktu dekat Satgas akan sosialisasi nanti ke tiap-tiap fakultas ataupun juga ormawa, dan tentunya kami juga sangat welcome ya menerima dengan baik ketika berkolaborasi seperti sekarang dengan Duta Anti Kekerasan Seksual ini. Saya mengapresiasi. Saya juga sangat terhormat Gitu ya. Pak bisa sama Kepala Satgas PPKS. Jadi semakin banyak komunitas baik itu dosen atau tendik, komunitas ormawa, mahasiswa yang peduli dan sama-sama untuk bagaimana menciptakan kampus Untirta yang ramah dan aman dari kekerasan, wah itu saya kira gerakan yang sangat masif. Dan itu hasilnya insya Allah lebih signifikan nanti. Luar biasa sekali sih Pak. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya Pak. Jadi mungkin saya mau menekankan bahwa ke teman-teman ya Pak, bahwa kita tuh juga harus memberikan dampak juga ya Pak ya ke teman-teman, bahwa apa yang mungkin teman-teman podcast ini nonton, mungkin kalian udah tahu poinnya apa, terus respon itu apa aja celah-celahnya ya Pak. Gimana cara kita melindungi diri kita gitu Pak. Jadi mungkin kalian juga harus ngasih tahu ke teman-teman kalian mungkin masih jadi korban ya Pak, untuk bisa speak up ke Satgas sekarang juga bisa ya Pak habis Jumatan. Nah itu yang sangat penting adalah bagaimana korban-korban ini berani untuk speak up ya, untuk berani lapor ke Satgas. Tentu kami juga merahasiakan identitas ya korban ataupun saksi. Kan jangan sampai misalkan dia sudah jadi korban tidak berani lapor sehingga tidak ada tindakan. Nah ini kan terutama persoalannya kan tidak hanya itu adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku, tapi yang lebih penting juga adalah bagaimana korban ketika dia tidak melaporkan, berarti kan tidak ada penanganan secara psikologis. Berarti itu bisa mengalami trauma selamanya. Wah, Iya kan? Betul, Gitu loh. Bisa mengalami trauma selamanya karena tidak ada penanganan. Tapi kalau misalkan lapor ke Satgas dan membutuhkan tadi layanan psikologis, nah setidaknya kan bagi korban itu secara mental, secara psikis kan terobati itu. Nah ini banyak kasus yang kejadiannya waktu sekolah, waktu kecil, tapi tidak berani lapor, tapi kan dampak ini terus selamanya akan mempengaruhi. Nah ya, itu Pak? kan terbayangkan bagaimana korban selama hidupnya dia mengalami trauma. Karena juga ada muncul penyimpangan lain ya Pak, Nah dari bisa juga tindakan- memicu tindakan lain. Kan itu. Gitu. Mungkin tentunya obrolan kali ini sangat meaningful dan sangat insightful sekali nih Pak. Yap. Terima kasih Pak. Ini Sama-sama. kita udah di penghujung acara. Terima kasih udah Baik. ngasih waktu dan kesempatan untuk hadir dan bicara dan mengedukasi nih buat mahasiswa-mahasiswa bahwa mahasiswa Untirta ini harus aware terhadap digital concern ya Pak. Bagaimana privasi kita harus tetap dijaga walaupun kita sedang di dalam hubungan yang relasi sangat intim misalkan. Oke Pak, mungkin segitu aja Pak dari kita dari podcast pada hari ini. Mungkin hal-hal yang mungkin ada kesalahan, apabila kesalahan mungkin mohon maaf pada hari ini. Jadi ditutup saja ya Pak. Baik. Mungkin jawaranya dulu. Oh ya, siap, Pak. baik ya. Untirta Jawara. Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.